Chicago to the coast, you tell me, get this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu analisis kualitatif metabolit sekunder pada tanaman yang ada di Miranti. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengetahui kandungan metabolit sekunder pada tanaman yang ada di Miranti. Landasan teori metabolisme merupakan seluruh perubahan kimia yang terjadi dalam sel hidup yang meliputi pembentukan dan penguraian senyawa kimia. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam laju metabolis lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting perannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Alat dan bahan. Yang pertama, alat. Tabung reaksi digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan suatu zat. Rak tabung reaksi digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Mortal dan alu digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan atau sampel. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan, dan pembakar bunsen digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Kertas saring digunakan untuk menyaring sampel agar mendapatkan ekstrak. Gunting digunakan untuk menggunting sampel. Plat tetes digunakan untuk menguji sampel. Selanjutnya bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama alkohol. Sifat fisik dari alkohol yaitu memiliki titik didih yang tinggi karena alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen. Kemudian mudah terbakar karena memiliki energi yang besar. Sifat kimia dari alkohol yaitu mudah bercampur dalam air, bersifat heteropolar, memiliki sifat polar dari gugus ohamin dan nonpolar dan gugus alkali. Kemudian yang kedua aqueous. Sifat fisik dari aqueous yaitu tidak berwarna, tidak memiliki bau, dan tidak berasa. Kemudian mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sifat kimia dari aqueous yaitu merupakan basa lemah, larut dalam alkohol dan eter, serta merupakan pelarut universal. Kemudian yang ketiga, asam klorida atau HCl. Sifat fisik dari asam klorida yaitu massa molar sebesar 36,5 gram per mol, massa jenis sebesar 3,21 gram per cm pangkat 3, titik leleh min 101 derajat Celcius, dan energi ionisasi sebesar 1250 kJ per mol. Sifat kimia dari asam klorida yaitu larut dalam hidroksida, klorofrom, dan eter, termasuk ke dalam oksidator kuat dan bersifat toksik. Kemudian yang keempat, natrium hidroksida atau NaOH. Sifat fisik dari natrium hidroksida yaitu massa molar sebesar 39,887 kg per mol, kemudian massa jenis sebesar 2,1 gram per cm pangkat 3,
cat padat berwarna putih, titik lele 381 derajat Celcius, dan titik didih 1390 derajat Celcius. Sifat kimia dari natrium hidroksida yang pertama, larut dalam pelarut air, memiliki sifat tidak mudah terbakar, mudah reaktif dengan oksidator dengan logam, bersifat korosif, dan bersifat higroskopis. Kemudian yang kelima, FeCl3. Sifat kimia dari FeCl3 yaitu berat molekul 162,22 gram per mol, densitas 2,898 gram per cm pangkat 3, titik didih 315 derajat Celcius, titik lebur 282 derajat Celcius, dan berbentuk kristal. Sifat kimia dari FeCl3 yaitu dapat membentuk larutan FeCl dengan mereaksikan besi murni dengan larutan FeCl3, dapat larut dalam air dan bereaksi dengan air yang merupakan reaksi eksektoren. Kemudian yang keenam, Dragendorff. Sifat fisik dari Dragendorff yaitu berupa larutan. Sifat kimia dari Dragendorff yaitu dibuat dengan 2,54 gram iodium dan 2 gram Ki dilarutkan dalam 10 ml H2O dan diencerkan sampai 100 ml lalu ditimbang. Kemudian yang ketujuh, magnesium. Sifat fisik dari magnesium yaitu titik lebur 932 K dan titik didih 1363. Sifat kimia dari magnesium yaitu jika bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Jika bereaksi dengan oksigen membentuk oksida alkali tanah. Kemudian yang kedelapan, asam sulfat atau H2SO4. Sifat fisik dari asam sulfat yaitu rumus molekul H2SO4, berat molekul 98,08 gram per mol, densitas 1,84 gram per mol. Sifat kimia dari asam sulfat yaitu asam sulfat merupakan cairan yang bersifat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, sangat reaktif dan mampu melarutkan berbagai logam. Kemudian yang kesembilan, Mayer. Sifat fisik dari Mayer yaitu berupa larutan. Sifat kimia dari Mayer yaitu mengandung 1,3 gram K2 dibuat dengan larutan Ki dalam larutan raksa 3 mili air. Kemudian yang ke-10, Wagner. Sifat fisik dari Wagner yaitu berupa larutan. Sifat kimia dari Wagner dibuat dengan 5 ml aquades dan 2,54 gram 10 iodium dan 2 gram Ki ditambahkan aquades hingga 100 ml. Kemudian yang ke-11, Hager. Sifat fisik dari Hager yaitu berupa larutan. Sifat kimia dari Hager yaitu beracun, mudah meledak, dan mudah terbakar. Kemudian yang ke-12, kloroform amoniakal. Sifat fisik dari kloroform amoniakal yaitu massa molar 119,37 gram per mol pangkat min 1, menyengat, berbau seperti eter, titik lebur min 63,5 derajat Celcius, titik didih 61,15 derajat Celcius. Sifat kimia dari kloroform amoniakal ini yaitu tidak bercampur dengan air, larut dalam eter dan alkohol. Kemudian yang ke-13, asam asetat anhidrat. Sifat fisik dari asam asetat anhidrat yaitu massa molar 60,05 gram per mol pangkat min 1, bau menyengat, tak berwarna atau kristal, titik lebur 289 sampai 290, titik didih 391 K. Sifat kimia dari asam asetat anhidrat merupakan asam lemah monoprotik yang mana berada dalam larutan air memiliki nilai pKa sama dengan 4,74. Kemudian yang ke-14, Lieberman-Barnstrat. Sifat fisik dari Lieberman-Barnstrat merupakan larutan bervolume 25 ml. Sifat kimia dari Lieberman-Barnstrat merupakan campuran antara asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan 4 pengujian. Yang pertama, uji flavonoid,
Yang kedua, uji alkaloid. Yang ketiga, uji saponin. Yang keempat, uji polifenol. Kita masuk pada uji flavonoid. Sampel tanaman. Memotong sampel dengan ukuran kecil menggunakan gunting. Kemudian, menuangkan sampel ke dalam mortal dan menghaluskan sampel. Lalu, menambahkan alkohol 70% ke dalam sampel yang telah dihaluskan. Kemudian, menyaring sampel ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, memasukkan ekstrak sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah disediakan. Pada masing-masing tabung reaksi diberi label tabung reaksi 1, tabung reaksi 2, dan tabung reaksi 3. Pada tabung reaksi 1, menambahkan Mg di ujung spatula, kemudian menambahkan HCl sebanyak 1 pipet. Pada tabung reaksi kedua, menambahkan H2SO4 pekat sebanyak 1 pipet. Pada tabung reaksi yang ketiga, menambahkan NaOH pekat sebanyak 1 pipet. Lalu, mengamati perubahan yang terjadi. Kita menggunakan 2 tanaman untuk pengujian, yaitu tanaman daun gersen atau Muntingia calabura, kemudian daun paku atau Pteridophyta. Pada daun gersen, di tabung reaksi 1 menghasilkan warna pink, keruh, dan terdapat gelembung. Pada tabung reaksi kedua, menghasilkan warna hijau keruh. Dan pada tabung reaksi yang ketiga, menghasilkan warna kuning keruh. Kemudian, pada tanaman daun paku, di tabung reaksi 1, menghasilkan warna hijau keruh. Pada tabung reaksi kedua, menghasilkan warna kuning. Lalu pada tabung reaksi yang ketiga, menghasilkan warna hijau muda. Selanjutnya kita masuk pada uji alkaloid. Pada tabung reaksi 1, menambahkan reagen Regenrohr sebanyak 5 tetes. Pada tabung reaksi 2, menambahkan reagen Hager sebanyak 5 tetes. Pada tabung reaksi 3, menambahkan reagen Wagner sebanyak 5 tetes. Pada tabung reaksi keempat, menambahkan reagen Mayer sebanyak 5 tetes. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi. Pada uji alkaloid, kita menggunakan 1 tanaman, yakni daun gersen atau Muntingia calabura. Hasil yang kita dapatkan pada tabung reaksi 1 menghasilkan warna kuning keruh. Pada tabung reaksi 2 menghasilkan warna coklat tua. Pada tabung reaksi 3 menghasilkan warna kuning pucat. Pada tabung reaksi 4 menghasilkan warna coklat keruh. Pada uji polifenol atau tanin, sampel dipotong kecil-kecil menggunakan gunting. Yang kedua, menuangkan sampel ke dalam mortar. Yang ketiga, menambahkan alkohol 70% secukupnya. Yang keempat, melumatkan dengan mortar dan alu. Yang kelima, menyaring sampel ke dalam gelas kimia. Yang keenam, menyaring ekstrak masing-masing sampel ke dalam plat tetes 25 tetes. Pada proses ekstrak, yaitu menambahkan FeCl3 sebanyak 2 tetes. Maka perubahan yang terjadi yaitu adanya perubahan warna. Pada uji kali ini kita menggunakan 5 sampel. Yang pertama yaitu daun gersen atau Muntingia calabura, direaksikan menggunakan FeCl3. Terjadinya perubahan warna menjadi warna hitam. Sampel yang kedua yaitu daun paku atau Pteridophyta, direaksikan menggunakan FeCl3. Perubahan warna menjadi coklat agak kehitaman. Pada sampel ketiga yaitu daun akar dani atau Comberatum indicum,
dan direaksikan menggunakan FeCl3, warna menjadi kehitaman. Yang keempat yaitu daun bunga kertas atau bougainvillea. Direaksikan menggunakan FeCl3, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Dan yang kelima yaitu daun bandotan atau Ageratum conizades. Direaksikan menggunakan FeCl3, berubah warna menjadi kehitaman. Pada uji saponin yaitu sampel dipotong kecil-kecil menggunakan gunting. Yang kedua, menuangkan sampel ke dalam mortar. Yang ketiga, menambahkan alkohol 70% secukupnya. Yang keempat, melumatkan dengan mortar dan alu. Yang kelima, menyaring sampel ke dalam gelas kimia. Dan yang keenam, menyalin ekstrak masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi. Pada proses ekstrak, yang pertama, memanaskan air 10 ml hingga mendidih. Yang kedua, menambahkan ekstrak sampel. Yang ketiga, mengocok hingga terdapat busa. Reaksi yang terjadi yaitu terjadi perubahan warna dan membentuk busa. Pada uji sampel menggunakan dua tanaman, yaitu menggunakan daun gersen atau Muntingia calabura. Nah, pada daun gersen ini larutan berwarna putih keruh serta terdapat busa. Dan yang kedua yaitu daun paku atau Pteridophyta, larutan berwarna hijau muda dan berbentuk banyak busa. Uji kualitatif disebut juga analisis jenis atau suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam jenis zat atau suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam jenis zat atau komponen-komponen bahan yang akan dianalisis. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, pada uji daun gersen percobaan yang dilakukan yaitu flavonoid, di mana ekstrak dari sampel ditambahkan magnesium setengah sendok yang menghasilkan terbentuk gelembung dan berwarna pink keruh. Hal ini membuktikan negatif untuk uji flavonoid ini. Berikutnya H2SO4 pekat sebanyak 1 pipet ditambahkan pada ekstrak daun gersen menghasilkan hijau keruh, di mana hasil untuk uji flavonoid ini negatif. Dan untuk uji flavonoid yang terakhir untuk daun gersen, ini ekstrak dari sampel ditambahkan NaOH pekat 1 pipet menghasilkan flavonoid positif, di mana larutan berwarna kuning kecoklatan. Uji alkanoid pada daun gersen dilakukan dengan menambahkan Drakdorff, Hanger, Wagner, dan Mayer sebanyak 5 tetes yang menghasilkan alkanoid positif, di mana untuk Drakdorff menghasilkan larutan berwarna kuning keruh, untuk Hanger berwarna coklat tua, dan untuk Wagner larutan berwarna kuning pucat. Sedangkan pada Mayer menghasilkan larutan berwarna coklat keruh. Hal ini dikarenakan uji alkanoid dinyatakan positif jika ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi agak kecoklatan dan adanya endapan yang terbentuk. Saponin ditandai dengan adanya busa yang terbentuk, di mana jika semakin banyak busa maka semakin akurat bahwa sampel positif saponin. Sedangkan pada sampel 2 menghasilkan terbentuknya busa dengan berwarna hijau muda yang merupakan positif saponin. Baik, untuk percobaan terakhir yaitu menggunakan uji polifenol atau tanin. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 5 tumbuhan. Pada tumbuhan pertama yaitu daun gersen menghasilkan larutan berwarna hitam yang artinya positif polifenol. Pada tanaman kedua yaitu daun paku juga merupakan positif polifenol karena memiliki warna kecoklatan kehitaman. Untuk tanaman selanjutnya yaitu daun akar dani, larutan yang dihasilkan warna coklat kehitaman yang artinya tanaman ini positif polifenol. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pada kelima sampel ini mengandung metabolisme sekunder. Diketahui mengandung metabolisme sekunder berupa alkaloid, steroid, tanin, dan saponin. Namun karena diuji flavonoid dan hasilnya adalah negatif, maka daun gersen tidak mengandung flavonoid. Hal yang sama berlaku untuk daun paku. Pada uji flavonoid 2, hasilnya adalah negatif. Diketahui untuk uji saponin dan tanin, hasil dari tanaman paku adalah positif, sehingga tanaman ini mengandung saponin dan tanin. Untuk daun akar dan bunga kertas dan daun bandotan yang hanya sempat diuji dengan uji tanin memberikan hasil positif, sehingga ketiganya mengandung tanin.